Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mau berangkat ke Ternate melalui Makassar. Sebelumnya saya dari Gorontalo ke Makassar dan ke Ternate untuk Monef yang kelima di CBT Center Poltekkes Kemenkes Ternate. Untuk penerbangan ke Ternate ini saya menggunakan pesawat Batik Air. Sebelumnya dari Gorontalo ke Makassar menggunakan pesawat Lion Air. Dan kali ini pertama kali saya menuju kota Ternate. Dan semoga perjalanan ini menyenangkan. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, merokok dilarang selama Anda berada di dalam pesawat, serta dilarang untuk merusak. Alhamdulillahirobbilalamin, kita landing di kota Ternate. Bandara ini sepertinya terletak di tepi pantai ya, di kota Ternate. Karena Ternate sendiri merupakan sebuah pulau yang kecil yang berada di provinsi Maluku Utara, yang juga merupakan tempat berada Gunung Gamalama yang hingga saat ini masih aktif. Setibanya di Ternate, saya mampir di Landmark Ternate yang begitu terkenal di kota Ternate, yang menjadi pusat kota dari Ternate. Jadi Landmark ini berada tepat di depan kantor wali kota Ternate. Nah, jadi kalau kita ke sini luar biasa pemandangannya ya. Kita melihat banyak gunung. Kalau yang gunung yang kita lihat saat ini adalah Gunung Tidore dan juga kalau tidak salah Gunung Maitara. Setelah melihat sejenak landmark Ternate itu seperti apa, saatnya kita balik ke hotel untuk istirahat. Karena perjalanan tadi dari Gorontalo hingga tiba di Ternate cukup panjang, dari jam 6 pagi waktu Gorontalo hingga tiba jam 2.30 sore di Ternate. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini hari kedua saya di Ternate dan waktunya untuk tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi nasional tenaga kesehatan di CBT Center Poltekkes Kemenkes Ternate. Nah, teman-teman semua, ketika kita menuju Poltekkes Kemenkes, lihat gunung depan ini adalah Gunung Gamalama. Ini adalah lokasi tempat monef saya selama 2 hari ke depan di Laboratorium Komputer Poltekkes Kemenkes Ternate, atau kita sebut dengan CBT Center di Poltekkes Kemenkes Ternate ini. Kalau kita lihat penataan komputer dan standar untuk penggunaan khusus uji kompetensi ini sangat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Komite Uji Kompetensi Nasional. Alhamdulillahirobbilalamin, monef di sesi pertama berjalan lancar dan saat ini saya diajak oleh panitia berkeliling di salah satu tempat yang menjadi ikonik di kota Ternate,
yakni Pantai Batu Angus. Jadi sejarahnya batu ini terkena lahar akibat erupsi Gunung Gamalama yang mengakibatkan batu-batu yang ada di sekitar pantai ini menjadi hangus, sehingga pantai ini disebut dengan Pantai Batu Angus. Tapi indah sekali, Pak. Luar biasa. Mungkin kalau Di Jakarta nggak mungkin nemuin, Pak. iya, makanya nih kali ini Di Jakarta kan Ancol. Ancol tuh airnya kotor kan? Kotor ini biru. Ini masih kayaknya snorkeling ini bagus ya. Ini sering, kalau hari ini sering ada snorkeling ini. Oh. Dia sepanjang Saat ini kita ada di lokasi Danau Tolire kecil. Jadi danau ini sangat berdekatan dengan tepi laut, dan di sebelah danau ini ada laut. Ini kalau pas musim dingin enak kita keliling begini. Apa danau apa ini, Pak? Danau Tolire kecil. Tolere kecil. Berarti yang lain besar. Oh, gitu. Melihat pemandangan ini luar biasa, kekayaan alam Indonesia, khususnya di bagian timur Indonesia. Mari kita jaga sumber daya alam yang kita miliki saat ini. Ini adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita jaga. ini kadang-kadang suka mancing juga sih. Jadi ini pisang mulut bebek. Mulut bebek. Nah, pisang rajanya datang. Ada kopi. Kalau di Gorontalo ini Ini Lipik. Mikua. Yang ini aja, yang ini aja. Ini pisang apa, Pak? Pisang raja. Pisang raja. Bu, mie kuah airnya tapi dikit Bu. Pak, aku sudah mau. Jadi ini macam bebek DP bentuk mulut bebek. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ketiga saya di kota Ternate. Dan ini pagi-pagi jam 6.30 saya menuju Danau Ngade untuk melihat pemandangan alam kota Ternate dari atas. Dan perjalanan kita menuju Danau Ngade sebetulnya hampir sampai, tapi motor Om Gojek itu mogok, sehingga kita jalan kaki untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Nah, kata Om Gojek sih tinggal 700 atau 800 meter, artinya hampir sekilo kita harus jalan kaki. Tapi tidak apa-apa, kita akan melihat bagaimana pemandangan kota Ternate dari puncak Danau Ngade ini. Gunung Gamalama. Masya Allah, itulah kata pertama ketika saya melihat pemandangan ini. Mungkin begitu juga teman-teman semua. Luar biasa pemandangan yang kita saksikan saat ini. Cuma foto ini langsung balik, Pak. Pemandangan yang kita saksikan saat ini ada dua pulau yang bentuknya menyerupai gunung. Jadi ada pulau yang kecil ini, di depannya adalah Gunung Maitara atau Pulau Maitara. Di belakangnya ada Gunung Tidore atau Pulau Tidore. Dan ini waktu menunjukkan 6.45, kurang lebih sudah mau jam 7. Luar biasa pemandangan yang kita saksikan saat ini. Tidore apalagi satu tadi itu. Luar biasa, Masya Allah. Ini puncak Gunung Gamalama, gunung yang masih aktif hingga saat ini. Jadi kurang lebih berapa ya, mungkin 700 atau 800 meter kita naik ke atas. Ini batas kita berhenti tadi ya. Ini pemandangannya.
Ya, sekarang kita naik motor lagi untuk turun ke bawah untuk persiapan saya ke bandara. Saat ini kita menuju bandara di Ternate, Bandara Sultan Babullah namanya. Dan saya harus balik ke Gorontalo dengan pesawat Wings Air. Akan tetapi, tiba di bandara ini ada sedikit informasi yang menyedihkan karena pesawat saya menuju Gorontalo tidak connect atau not connection karena penerbangan dari Manado ke Gorontalo itu dibatalkan, sehingga saya terbang dari Ternate sampai di Manado saja. Nah, jadi kita pikirkan sampai di Manado apakah kita change penerbangan di hari besoknya atau mungkin saya perjalanan melalui darat saja. Jadi ini saya ke kantor lain di bandara di Manado untuk refund karena penerbangan ke Gorontalo di cancel. Mampir sebentar di Starbucks yang ada di bandara Manado dan telepon istri, dan akhirnya kita setuju untuk melanjutkan perjalanan menggunakan mobil atau via darat menuju Gorontalo. Perjalanan dari Manado ke kota Gorontalo ditempuh kurang lebih 8 sampai 9 jam, tergantung situasi perjalanan seperti apa. Kalau hujan, mungkin tiba di kota Gorontalo bisa sampai 10 jam. Nah, semoga perjalanan kita ini tidak ada halangan apapun. Amin. Air situ Pak. Dari atas Sini. Lalu tuh air jatuh begini. Oh, sawah. Dari gunung, dari atas. Dari gunung Pak, jalan terus kan udah begini. Saat ini waktu menunjukkan jam 6 sore atau waktu maghrib. Kita istirahat untuk sholat maghrib dan juga makan malam sekalian di sini. Dari rumah makan ini menuju kota Gorontalo kurang lebih 3 jam. Dan saya akhiri video kita hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.